Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desavana Farisa Kasanova dan di sini saya bersama teman saya. Saya Muhammad Faisal Farizi. Selamat datang di podcast Jumat Santai. Jadi pada podcast kali ini kami berdua akan membahas tentang kasus tawuran di Cianjur. Nah, jadi kasus ini tuh terjadi pada tahun 2023 ya teman-teman. Pertama-tama kami akan membahas dulu kronologi dari kasus ini. Tawuran antar sekolah pelajar SMP di Cianjur tewas terkena sabetan tajam. Polres Cianjur, Jawa Barat memburu pelaku yang menyebabkan seorang pelajar SMP di Cianjur tewas akibat terkena sabetan senjata tajam saat terlibat tawuran dengan siswa dari sekolah lain di Kecamatan Sukaluyu pada Jumat 18 Agustus 2023. Kapolsek Sukaluyu AKP Yayan Suharyana saat dihubungi dari Cianjur Sabtu mengatakan aksi tawuran antara pelajar yang masih duduk di bangku SMP itu berawal dari saling ejek di media sosial. Seorang saksi mengatakan korban atas nama Samsul bersama 5 orang temannya sudah menunggu di lokasi yang dijanjikan, sedangkan dari sekolah lain datang lebih dari 10 orang. Sehingga korban dan temannya menjadi bulan-bulanan siswa lain yang saling membekali diri dengan senjata tajam. Korban menghembuskan napas terakhirnya setelah dirujuk ke RSUD Sayang Cianjur karena luka yang diderita cukup parah dan banyak kehilangan darah. Selanjutnya, jasad korban dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Para pihak kepolisian mengatakan saat ini beberapa orang dari pelaku sudah kami amankan. Beberapa orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Pihaknya mencatat beberapa orang dari pelaku merupakan siswa SMA katanya. Pihaknya meminta orang tua yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak setelah pulang sekolah agar tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Kata Yayan Suharyana yang merupakan salah satu dari pihak kepolisian mengatakan kami juga akan meningkatkan patroli saat pulang sekolah dan ke sejumlah titik yang kerap dipakai untuk melakukan aksi tawuran. Bagi para orang tua, kami meminta untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. Nah, itu tadi pembahasan kronologi kejadiannya. Nah, sekarang kita akan mengaitkan kejadian tersebut dengan ilmu sosiologi dan teori-teori sosiologi. Berarti lanjut ke topik utamanya ya. Oke, sekarang saya mau nanya ke Pasha nih ya. Menurut Pasha, kasus tadi tuh masuk ke materi sosiologi apa sih? Menurut saya tuh dia tuh masuknya ke teorinya Pitirim Asorokin. Kenapa bisa? Karena teorinya Pitirim Asorokin tuh hubungan timbal balik. Oke. Bisa lebih dijelasin lagi nggak kenapa bisa masuk ke teori itu? Jadi kan teori Pitirim Asorokin kan kayak teori timbal balik gitu. Nah, jadi akibat tawuran ini tuh harusnya ada timbal baliknya. Nah, timbal baliknya ini banyaknya korban dan korban jiwa lain yang terkena timbal baliknya, misalnya kayak luka sabetan senjata tajam, terus luka di bagian leher, terus ada lagi korban jiwa yang meninggal dunia. Nah, jadi ada seorang siswa nih namanya Samsul. Nah, Samsul ini tuh berasal dari SMP di Cianjur. Dia tuh kan ikut tawuran tuh di topik yang kita bahas hari ini. Nah, si Samsul ini tuh kena luka sabetan senjata tajam di bagian lehernya. Nah, karena luka sabetan senjata tajam ini, dia tuh kehabisan darah. Tapi belum habis pada saat itu, dia tuh dilarikan dulu ke rumah sakit untuk dicek lagi darahnya, apakah masih cukup apa enggak. Namun naasnya saat sampai dia di rumah sakit tuh, dia udah meninggal dunia karena kehabisan darah di lehernya. Itu akibat senjata tajam. Jadi timbal baliknya itu kayak kita tuh tawuran, tapi pasti ada timbal baliknya kayak meninggal dunia dan lain-lain. Oh gitu. Oke, udah cukup ngerti nih dari penjelasan yang Pasha berikan. Nah, jadi menurut Faris tuh teorinya tuh apa aja menurut Faris? Oke, menurut saya nih Bas, dari kasus tadi tuh masuknya ke materi sosiologi yaitu struktural, fungsionalisme, sama teori interaksionisme simbolik. Oh. Jadi salah satu dari interaksionisme simbolik itu yaitu teori labeling. Nah, langsung dijelasin aja ya sama saya ya. Pertama itu kenapa masuknya ke struktural fungsionalisme? Karena di dalam struktural fungsionalisme itu membahas tentang melihat fungsi berguna atau tidaknya dari suatu lembaga. Nah, kenapa bisa? Karena saya tuh melihat dari kasus tadi tuh
adanya lembaga yang kurang berfungsi seperti lembaga sekolah, yang dimana lembaga sekolahnya itu kurang ketat terhadap muridnya sehingga bisa terjadi tawuran. Nah, begitu juga dengan lembaga keluarga yang dimana mereka tuh kurang bisa mengawasi anaknya sehingga mereka yang seharusnya sekolah menuntut ilmu tapi malah tawuran. Nah itu sih yang harus diperhatikan. Nah iya, nah yang kedua tuh interaksionisme simbolik. Kenapa bisa? Salah satu itu tuh tadi di interaksionisme simbolik yaitu teori labeling. Kenapa bisa? Karena kan tadi disebutkan tuh jadi teori labeling ini berawal dari kayak pengecapan dari seseorang gitu kan untuk ke kita, misalnya lu bodoh atau gimana gitu. Jadi kenapa bisa? Karena dari tawuran tadi tuh terjadinya kan karena saling ejek nih di media sosial. Nah itu kenapa bisa masuk ke interaksionisme simbolik yaitu teori labeling. Udah itu aja sih Pas. Kalau menurut saya sih itu aja. Saya paham tentang apa yang disampaikan sama Pak Ares tentang teori-teori yang menurut dia tuh masuk akal. Oke, cukup ya Pas ya. Cukup itu aja sih. Jadi podcast kita hari ini dari podcast Jumat Santuy. Saya Desavana Parisa Kasanova. Saya Muhammad Faisal Alfarizi. Izin mengundurkan diri. Sekian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.